Selamat datang kembali semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan gereja kami secara online. Terima kasih telah menjadi bagian khusus dari tempat khusus ini, yang dapat kami sebut sebagai keluarga gereja kami. Gereja internasional ini adalah keluargamu. Ini adalah keluarga saya, dan Tuhan adalah semua tentang keluarga dan Dia adalah semua tentang menempatkan orang dalam keluarga. Tuhan adalah ayah, dan kita adalah anak-anaknya. Kita adalah putra dan putrinya, dan Tuhan ingin kita ditanam. Saya benar-benar tidak dapat cukup menekankan hal ini, bahwa ketika Anda ditanam di rumah Tuhan, itu benar-benar obat untuk apa saja yang dapat terjadi dalam hidup Anda ketika Anda ditanam di rumah Tuhan. Saat itulah Anda tumbuh. Saat itulah Anda berkembang. Saat itulah Anda meningkat. Saat itulah Anda melihat kemajuan dalam hidup Anda, ketika Anda ditanam di rumah Tuhan. Dikatakan, dalam Mazmur 92 ayat 13, ketika kita ditanam di rumah Tuhan, saat itulah kita berkembang. Tuhan ingin Anda berkembang. Dia ingin Anda berkembang. Dia ingin Anda melihat pertumbuhan supernatural dalam hidup Anda. Nah, semakin dalam akar Anda, semakin tinggi buah Anda, dan semakin murni buah Anda dan semakin besar buah yang dihasilkan. Semakin dalam akar Anda pergi. Begitu pentingnya bahwa akar kita ada di dalam firman Tuhan dan akar kita ada di rumah Tuhan, dan di dalam firman Tuhan dan rumah Tuhan, Tuhan bekerja. Dan inilah dua kekuatan terbesar di dunia, firman Allah dan keluarga Allah, rumah Allah, gereja Allah, yang keduanya bertemu di bait suci, dan dari rumah ke rumah, seperti yang telah kita bicarakan, selama 1,5 tahun terakhir atau lebih dari sebelumnya. Jadi saya ingin masuk ke dalam firman Tuhan dan memberi makan Anda, dan saya ingin menanam benih firman Tuhan yang benar-benar baik dalam hidup Anda. Dan kita akan melanjutkan di mana kita tinggalkan minggu lalu. Kami telah berbicara tentang anak-anak kebebasan dan bagaimana kami adalah anak-anak kebebasan. Berdasarkan Roma pasal 8, ayat 15, saya akan mulai dengan ayat itu. Sekali lagi, karena Anda belum menerima roh perbudakan, yang menyebabkan ketakutan lagi, tetapi Anda telah menerima roh adopsi sebagai putra dan putri, yang dengannya kami berseru Aba, Bapa. Sekarang, saya suka cara terjemahan dalam The New American Standard mengatakan ini, Anda belum menerima roh perbudakan, kita perlu tahu apa yang telah kita terima dan apa yang belum kita terima, dan kita perlu menolak apa yang belum kita terima. Dan kita belum menerima roh perbudakan, yang mengarah pada ketakutan lagi, jadi kita perlu menolak perbudakan. Kita perlu menolak rasa takut. Kita perlu menolak apapun yang menindas kita, dan mencoba mengambil kekuatan kita. Lihat Tuhan ingin memberi kita, Tuhan ingin mengaktifkan kekuatan kita. Dia ingin menunjukkan kepada kita kekuatan kita, mengungkapkan kepada kita kekuatan kita. Dia ingin kita menemukan kekuatan kita dan kemudian menggunakan kekuatan yang Dia masukkan ke dalam diri kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa iblis sedang mencoba untuk mengambil kekuatan itu. Dia mencoba merampas keyakinan kita bahwa kita memiliki kekuatan semacam itu. Itulah penindasan, itu untuk merampok orang. Ini untuk mencuri dari seseorang. Hal ini untuk mencegah seseorang dari memiliki kekuatan untuk menentukan, atau mengendalikan hidup mereka sendiri. Dan Tuhan ingin kita memiliki kekuatan untuk membangun kehidupan yang hebat, dan untuk membangun rumah yang hebat, dan untuk membangun keluarga yang hebat, dan untuk membangun bisnis yang hebat, atau apapun itu, Anda sedang membangun. Kita semua sedang membangun hidup kita membangun orang, kita sedang membangun keluarga. Kami sedang membangun gereja kami. Itu tidak membangun secara fisik, tetapi secara spiritual, emosional. Kami sedang membangun sepanjang waktu. Kami pembangun dan saya suka apa yang dia katakan. Apa yang belum kami terima adalah perbudakan roh perbudakan, yang menyebabkan ketakutan lagi, tetapi Anda telah menerima roh adopsi. Tuhan telah memilihmu sebagai anak yang dengannya kami berseru, Aba, Bapa. Dan kata anak itu, berasal dari kata Yunani yang salah satu definisi dari kata itu adalah pembangun. Pembangun, kami adalah pembangun, dan saya suka apa yang dia katakan bahwa kami, dalam salah satu terjemahan lain, dari terjemahan The New American Standard Bible yang lebih awal atau lebih baru, dikatakan bahwa Anda telah menerima semangat adopsi sebagai anak dan anak perempuan, sebagai anak laki-laki dan perempuan karena Tuhan ingin menjelaskan kepada kita, bahwa itu bukan hanya, laki-laki, anak laki-laki dan perempuan. Kita semua adalah anak laki-laki dalam arti bahwa kata itu sebenarnya diterjemahkan sebagai pembangun di mana kita menyandang namanya, kita menanggung citranya, kita menanggung bayangannya dan kita menanggung namanya. Itulah yang menjadikan kita putra dan putri Allah. Kami menanggung citranya. Kami menanggung namanya. Kami mewakili Dia. Kita memiliki rupanya di dalam diri kita. Dia menjadikan kita menurut rupanya. Kami adalah pembawa namanya, kami adalah pembawa namanya. Kami adalah pembawa karakternya, kami adalah pembawa kemampuannya, dan kekuatannya. Itulah arti sebenarnya menjadi seorang anak dalam Roma pasal 8, ayat 15. Jadi, ketika kita berbicara tentang menjadi putra dan putri kebebasan atau anak-anak kebebasan, saya ingin mengingatkan Anda apa yang kita bicarakan minggu lalu, saya memberi Anda beberapa hal yang menjadi ciri anak-anak kebebasan. Nomor 1, anak-anak kebebasan, hidup tanpa rasa takut. Nomor 2, anak-anak kebebasan, tanyalah dengan berani. Nomor 3, anak-anak kebebasan, menerima dengan bebas.
Nomor 4, anak-anak kebebasan, mereka berjalan dengan gembira. Nomor 5, anak-anak kebebasan berperilaku percaya diri. Nomor 6, anak-anak kebebasan, mereka bangun dengan cepat kan? Anda harus bangkit ketika Anda telah jatuh. Bangunlah dengan cepat karena Anda adalah kebenaran Tuhan dan anak-anak kebebasan memilih dengan bijak. Kami memiliki pikiran Kristus sebagai putra dan putri Allah, kami memiliki pikiran Kristus. Dan karena itu kita bisa memilih bijak ketika dihadapkan pada pilihan hidup. Kekuatan untuk memilih adalah salah satu kekuatan terbesar dan salah satu kebebasan terbesar yang kita miliki. Kebebasan memilih, kebebasan memilih. Dan kita sebagai putra dan putri Allah, dapat memilih dengan bijak karena Bapa kita selalu berbicara kepada kita dengan firman ini. Ayah kita, selalu berbicara kepada kita, di dalam hati kita, dengan rohnya dan ayah kita selalu memimpin kita dengan rohnya. Dan kita bisa membangun, sekarang, kehidupan yang lebih besar dan keluarga yang lebih besar yang pernah Anda bayangkan, sebuah gereja lebih besar dari yang pernah Anda. Kami adalah pembangun. Kami adalah putra dan putri. Kami akan keluar dan kami mendapatkan lebih banyak orang diselamatkan. Tetapi semakin kita merenungkan, siapa diri kita di dalam Kristus dan siapa diri kita sebagai putra dan putri Allah, semakin besar pengaruh dan pengaruh yang akan kita miliki dalam kehidupan orang lain. Oleh karena itu, saya ingin Anda memahami ciri-ciri menjadi anak kebebasan, ciri-ciri menjadi putra dan putri Tuhan. Saya sebenarnya memiliki 7 hal lagi ditambahkan ke 7 yang kami miliki. Saya tidak akan melalui semua 7, saya yakin dalam waktu yang kita miliki hari ini. Tetapi kita akan melalui mereka dari waktu ke waktu, tetapi saya ingin mengambil dan membangun anak-anak kebebasan dan apa artinya. Karena hal lain yang dilakukan anak-anak kebebasan, adalah anak-anak kebebasan, memperlakukan orang lain dengan baik. Anak-anak kebebasan, perlakukan orang lain dengan baik. Saya ingin Anda melihat dalam bagian tulisan suci ini, di Kolose pasal 3 ayat 12. Dia berkata, oleh karena itu, sebagai orang pilihan Allah, kudus dan terkasih, pakailah belas kasihan dan kebaikan yang lembut, katanya, dan kerendahan hati dan kelemah lembutan dan kelembutan, dan panjang sabar, saling menopang, dan saling memaafkan, jika ada orang memiliki keluhan terhadap yang lain sama seperti Kristus mengampuni Anda, sama seperti Tuhan mengampuni Anda atau Allah mengampuni Anda di dalam Kristus, demikian juga, Anda melakukannya. Dan saya menyukai perikop ini karena dia mengatakan sebagai yang terpilih, sebagai yang diadopsi, sebagai yang terpilih, sebagai putra dan putri Allah sendiri, kita memiliki kesempatan untuk menaruh belas kasihan dan belas kasih yang lembut. Dia mengatakan, dalam ayat 12, dia berkata, berikan belas kasihan dan kebaikan yang lembut. Kebaikan adalah kata yang diterjemahkan dalam beberapa terjemahan sebagai belas kasih, tetapi kebaikan, saya ingin memberitahu Anda, saya ingin berbicara dengan Anda sejenak tentang kebaikan karena kebaikan sering diabaikan. Kebaikan begitu sering kurang dihargai. Sebenarnya saya ingin mengatakan beberapa hal tentang kebaikan. Saya ingin mengatakan bahwa kebaikan tidak pernah salah. Nomor 1, kebaikan kurang dihargai, dan kita perlu menghargainya. Dan kebaikan ada dalam DNA kita. Kebaikan ada dalam DNA kita. Kebaikan ada dalam DNA kita. Apa artinya menjadi baik hati? Untuk memperlakukan seseorang dengan mencintai, dengan cinta kasih, dengan belas kasih, dengan pengertian, dengan empati. Itu semua terbungkus dalam kebaikan. Faktanya, Tuhan berkata, kebaikannya yang menuntun kita pada pertobatan, dan kebaikan ada dalam DNA Anda. Dan Titus surat 3 ayat 3. Dia berkata, karena kita sendiri dulunya adalah orang bodoh yang durhaka, tertipu, melayani berbagai nafsu dan kesenangan, hidup dalam kedengkian dan iri hati, saling membenci dan membenci. Dia berkata, tetapi ketika kebaikan dan kasih Tuhan, penyelamat kita terhadap manusia muncul, bukan karena perbuatan benar, yang telah kita lakukan, tetapi menurut belas kasihannya, dia menyelamatkan kita, melalui pembasuhan Roh Kudus. Ingin kembali ke ayat 4, di mana dia berkata, tetapi ketika kebaikan dan kasih Tuhan, penyelamat kita terhadap manusia muncul, bukan karena perbuatan kebenaran, tetapi menurut belas kasihannya, kebaikan muncul. Ada sesuatu tentang kebaikan. Itu adalah sifat Tuhan dan ada sesuatu tentang kebaikan itu muncul. Ini dimaksudkan untuk muncul. Ini dimaksudkan untuk muncul. Itu tidak dimaksudkan untuk hanya dirasakan di dalam diri Anda. Ini dimaksudkan untuk muncul. Ini dimaksudkan untuk muncul. Tuhan ingin kebaikan muncul. Tuhan memiliki kebaikannya, kebaikan Tuhan muncul dan begitulah cara kita diselamatkan, karena kebaikan.
Saya pikir kebaikan sering diabaikan karena kita menganggapnya sebagai, itu adalah bentuk kelemahan. Kami pikir kebaikan adalah kelemahan. Kami benar-benar kebaikan bukanlah kelemahan sama sekali. Kebaikan adalah kekuatan, siapapun bisa marah. Alkitab berkata, jawaban yang lembut meredakan amarah, tetapi kata-kata kasar membangkitkan amarah. Siapapun bisa marah, siapapun bisa meledak, siapapun bisa meledakkan amarah dan meluap-luap, tetapi itu adalah pilihan, sebagai putra atau putri Tuhan untuk menjadi baik. Apa yang menyebabkan kita menjadi tidak baik? Saya pikir apa yang menyebabkan kita menjadi tidak baik adalah, kita diperlakukan dengan cara tertentu dan kita berpikir bahwa saya perlu memperlakukan orang itu seperti saya diperlakukan, kita bereaksi dalam kemarahan, kita bereaksi dengan perasaan penuh gairah, dan kita perlu untuk memperlambat diri sejenak dan memeriksa diri kita sendiri dan memastikan bahwa kebaikan adalah apa yang keluar dari sikap kita. Kebaikan keluar dari kata-kata kita, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam roh kita juga yang benar-benar berasal, bukan kata-kata yang satu hal, dan sikap yang lain, tetapi kata-kata dan sikap kita selaras, mereka adalah satu. Seperti itulah Tuhan ingin kita menjadi. Hei, itulah yang Tuhan menciptakan kita sebagai putra dan putri untuk dilakukan. Dia telah seperti itu terhadap kita. Oleh karena itu, kita dapat bersikap demikian terhadap orang lain. Kebaikan tidak pernah salah. Bahkan ketika Anda harus tegas, bahkan jika Anda harus mengoreksi seseorang atau mengoreksi sesuatu atau membela diri atau melindungi diri sendiri, masih ada kebaikan. Itu bisa dilakukan. Masih ada semangat kebaikan yang dapat Anda operasikan. Saya mengerti. Ada situasi ketika Anda hanya bereaksi dengan refleks Anda dan Anda bereaksi dengan melawan atau melarikan diri kortisol, enzim penerbangan atau melawan di otak kita yang menyebabkan kita memiliki kekuatan sesaat dan energi untuk melakukan apapun yang perlu kita lakukan. Tetapi sebagian besar hidup tidak dijalani dalam pertarungan atau pelarian. Sebagian besar hidup dijalani secara reflektif. Kami punya waktu untuk bereaksi terhadap berbagai hal. Kita punya waktu untuk memikirkan bagaimana kita ingin kita punya waktu untuk menanggapi suatu situasi. Menanggapi posting media sosial. Untuk menanggapi sesuatu yang dikatakan seseorang kepada kita yang tidak baik atau kejam atau membicarakan kita di belakang kita. Kita masih bisa bersikap baik, kita tidak perlu merendahkan diri kita seperti yang telah mereka lakukan, kita perlu meninggikan diri kita sendiri karena kita duduk bersama Kristus di tempat-tempat surgawi dan kita memiliki kebaikan di lidah kita dan kebaikan di dalam hati kita. Kebaikan dalam DNA kita. Terkadang hanya kegagalan untuk menyadari itu membuat kita tidak bersikap baik. Anda harus memahami dan disadarkan akan fakta bahwa, yang lebih besar hidup di dalam diri Anda. Lebih besar Dia yang ada di dalam kamu daripada Dia yang ada di dunia. Dan Anda memiliki roh Tuhan yang hidup di dalam diri Anda dan Tuhan itu baik. Saya suka apa yang dikatakan Daud di dalam atau apa yang dikatakan tentang Daud dalam 1 Chronicles, pasal 19 ayat 2. Lalu Daud berkata, saya akan menunjukkan kebaikan kepada Hanun anak Nahas, karena ayahnya menunjukkan kebaikan kepada saya. Benar-benar kenyataan yang kuat bahwa David hidup dan berjalan di dalamnya. Dia berkata, saya akan menunjukkan kebaikan kepada Hanun, yang merupakan putra Nahash karena ayahnya menunjukkan kebaikan kepada saya. Maka Daud mengirim utusan untuk menghiburnya tentang ayahnya. Dan hamba-hamba Daud datang ke Hanun di tanah orang Amon untuk menghiburnya. Mengapa? Karena Daud sedang merenung, dan Daud bereaksi dalam kebaikan karena kebaikan telah dilakukan kepadanya. Saya suka apa yang dikatakan dalam Efesus pasal 4, ayat 31, singkirkan semua, kepahitan dan kemarahan, jeritan dan fitnah, bersama dengan segala bentuk kedengkian. Dan ayat 32, bersikaplah baik dan berhati lembut. Bersikap baik satu sama lain dan berhati lembut. Saya suka itu, bersikap baik dan berhati lembut untuk saling memaafkan. Sama seperti di dalam Kristus. Tuhan juga telah memaafkanmu. Tuhan memaafkan Anda adalah apa yang sebenarnya dikatakan ini, Dia telah memaafkan yang merupakan kata lampau. Dia memaafkanmu. Hal ini dilakukan. Tuhan tidak akan mengampuni Anda, ketika Anda memaafkan, itu adalah cara berpikir lama dari perjanjian. Begitulah menurut hukum, bahwa Anda tidak dapat diampuni kecuali Anda memaafkan terlebih dahulu. Tetapi di bawah perjanjian baru benar-benar sebaliknya. Kita diberdayakan untuk mengampuni, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kita bisa memaafkan karena kita telah diampuni, kita tidak memaafkan untuk diampuni. Itulah legalisme, yaitu membeli pengampunan. Begitulah,
Apa yang Yesus katakan? Tetapi itulah yang Yesus katakan untuk menggenapi hukum. Dia tidak mengatakan itu untuk menciptakan hukum perjanjian baru atau perjanjian baru dalam darahnya. Dia mengatakan itu karena dia berbicara dengan orang-orang yang berada di bawah hukum dan dia memenuhi hukum yang dia katakan, kecuali jika Anda memaafkan saudara Anda, Bapa Surgawi Anda tidak akan mengampuni Anda. Ya, di bawah hukum, Anda tidak dapat diampuni kecuali Anda dahulu. Tetapi di bawah kasih karunia, Tuhan mengampuni kita terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan ayat ini, dalam ayat 32, bersikaplah baik dan lembut hati terhadap satu sama lain, saling memaafkan seperti di dalam Kristus, Tuhan, mengampuni kamu. Aku suka itu. Saya pikir dalam Alkitab Berean dikatakan, sama seperti di dalam Kristus, Allah mengampuni Anda. Sudah dilakukan. Dia sudah memaafkanmu. Jadi sekarang Anda telah diampuni. Sekarang, kita bisa memaafkan, sekarang Anda memiliki kekuatan untuk memaafkan. Orang yang tidak berpikir bahwa mereka diampuni, mereka tidak memaafkan. Setelah Anda tahu bahwa Anda telah diampuni, mudah untuk memaafkan. Jadi itu akan menjadi hal kedua yang harus saya katakan kepada Anda hari ini tentang putra dan putri Allah, anak-anak kebebasan. Anak-anak kebebasan memperlakukan orang lain dengan baik nomor 1. Anak-anak kebebasan, maafkan dengan mudah nomor 2. Anda memperhatikan ketujuh hal pada hari Minggu lalu, semuanya adalah, saya tidak tahu, kata keterangan atau apapun kata itu dengan huruf L dan I di akhir, kata sifat dan kata keterangan, untuk menggambarkan bagaimana kita harus hidup. Kita hidup tanpa rasa takut, bukan? Kami bertanya dengan berani, bukan? Kami menerima dengan bebas, bukan? Inilah yang dilakukan oleh anak-anak kebebasan. Anda harus mengambil keputusan. Saya akan menerima dengan bebas hari ini semua janji Tuhan. Saya akan menerima dengan bebas hari ini kesembuhan saya. Saya akan menerima dengan bebas hari ini terobosan saya. Saya akan menerima dengan bebas hari ini kebaikan Tuhan. Saya akan menerima dengan bebas hari ini kebaikan Tuhan. Semua hal itu adalah bagaimana kita akan menjalani hidup ini. Bagaimana kita akan menjalani hidup ini. Beginilah cara benar-benar hidup sebagai anak-anak kebebasan. Dan kita telah diberdayakan untuk memaafkan dengan mudah. Kita telah diberdayakan untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Kita telah diberdayakan untuk memaafkan orang lain dengan mudah. Anak laki-laki, pengampunan merupakan salah satu hal penting yang perlu kita latih, dimulai dengan mengetahui bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan. Lihatlah apa yang dikatakan di sana, dalam ayat 32 dari Efesus 4 lagi. Dikatakan dia sudah memaafkan kita. Dia berkata baik satu sama lain lembut hati, saling memaafkan. Sama seperti di dalam Allah, sama seperti Allah di dalam Kristus juga telah mengampuni Anda. Tuhan tidak mengampuni Anda karena Anda cukup meminta maaf. Tuhan tidak mengampuni Anda karena Anda telah melakukan cukup banyak, berubah dan bertobat dan hidup cukup kudus. Tuhan mengampuni Anda di dalam Kristus. Di dalam Kristus, Dia telah mengampuni Anda. Waktu lampau, Dia telah memaafkan kita, sudah dilakukan. Ini sudah selesai. Anda sudah diampuni. Sekarang, maafkan diri Anda dengan mudah dan maafkan orang lain dengan mudah. Tuhan memaafkanmu dengan mudah. Dia membayar harga penuh dan memberi kita karunia pengampunan. Itulah mengapa itu disebut pengampunan. Kata tengah dari pengampunan adalah memberi. Itu adalah hadiah, pengampunan. Ini adalah hadiah. Ini adalah hadiah. Memberikan. Anda telah menerimanya dengan bebas. Sekarang, berikan dengan bebas. Anda telah menerimanya. Dengar, beberapa dari kita tidak memiliki jaminan ini di dalam jiwa kita. Kami tidak percaya bahwa kami diampuni. Dan saya di sini untuk mengumumkan kepada Anda. Ini sudah berakhir, sudah selesai. Anda tidak akan pernah dimaafkan. Dan Anda tidak perlu diampuni lagi, oleh Tuhan, karena Dia sudah memaafkan Anda. Masa lalu sekarang dan masa depan, karena semua dosa Anda adalah masa depan 2000 tahun yang lalu, jadi Dia memaafkan semua itu bahkan sebelum Anda dilahirkan. Wow. Jadi, seperti kita telah diampuni. Mari kita memaafkan. Mengapa tidak mengatakan ini sekarang saja, katamu Bapa Surgawi? Terima kasih. Doakan saja ini bersamaku sekarang. Bapa Surgawi, terima kasih, karena Engkau telah mengampuni saya. Terima kasih, bahwa saya diampuni. Terima kasih, itu sudah selesai. Saya menerima pengampunan, Anda sudah memberikan. Dan aku memaafkan diriku sendiri. Berdoa saja agar saya memaafkan diri saya sendiri sekarang, dengan bebas dan saya memaafkan orang lain. Saya memaafkan setiap orang yang telah menyakiti saya, yang saya ingat dan yang tidak, saya maafkan. Aku melepaskan mereka. Saya memberkati mereka. Saya berdoa agar kehadiran Anda menyentuh mereka. Saya berdoa agar roh Anda menjangkau mereka. Aku memaafkan mereka. Saya melepaskan pengampunan dari hidup saya. Saya melepaskan pengampunan, dan mengaktifkan pengampunan dari hidup saya. Saya dengan bebas menerima dan saya dengan bebas memberikan dalam nama Yesus.
Sementara kuat-kuat, saat, ketika Anda bisa berdoa seperti itu. Dan Anda bisa melakukannya kapan saja. Terima kasih. Masuk saja ke dalam doa Thanksgiving. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wow. Baiklah, apakah Anda mendapatkan ini? Sekarang, anak-anak kebebasan memperlakukan orang lain dengan baik. Anak-anak kebebasan, maafkan dengan mudah, karena mereka tahu bahwa mereka telah dimaafkan. Anak-anak kebebasan, berdoalah dengan penuh kuasa. Sekarang, saya ingin berbagi dengan Anda. Saya tahu kami berbicara tentang meminta dengan berani, tetapi saya berbicara tentang berdoa dengan penuh kuasa sekarang, yang sedikit berbeda, dan kami berdoa dengan kuat sebagai anak-anak kebebasan karena, kami tahu doa orang benar sangat bermanfaat. Sekarang, kita sebagai orang percaya harus mulai mendoakan janji-janji Tuhan. Jika kita ingin berdoa dengan kekuatan, kita harus berdoa apa yang telah Tuhan janjikan. Jika Anda ingin berdoa dengan kekuatan, Anda berdoa apa yang telah Tuhan janjikan. Dia sudah menjanjikan kesembuhan itu. Dia sudah berjanji bahwa Anda memiliki otoritas. Dia sudah berjanji bahwa Anda dapat mengatakan kepada gunung untuk dihapus dan dibuang ke laut. Jadi kita harus mulai berdoa, seperti kita memiliki kekuatan, dan kita berdoa janji-janji Tuhan. Adakah yang pernah bertanya kepada saya, apa cara terbaik untuk berdoa? Berdoa, janji Tuhan. Bagaimana saya harus belajar berdoa? Berdoa, janji Tuhan. Ambillah janji, Tuhanku, akan memenuhi semua kebutuhanku. Menurut kekayaannya dalam kemuliaan dan membuat doa Anda. Bapa, saya berterima kasih kepada Anda bahwa Anda akan memenuhi semua kebutuhan saya, menurut kekayaan dalam kemuliaan. Saya menerima itu. Sekarang, izinkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, melalui ayat 18, saling mengaku pelanggaran Anda dan saling berdoa agar Anda disembuhkan. Kita tidak perlu mengakui dosa-dosa kita, pelanggaran kita untuk diampuni. Tapi terkadang ada sesuatu tentang bisa mengekspresikan satu sama lain. Sesuatu yang sedang kita hadapi dan saling mendoakan untuk kesembuhan, agar Anda disembuhkan. Dia berbicara tentang disembuhkan dari pengaruh itu, dan berada di bawah kendali penyembuhan itu datang. Tetapi kemudian dia mengatakan doa yang efektif dan khusyuk dari orang benar sangat bermanfaat. Sekarang, siapa pria yang menurut Alkitab akan memiliki doa khusyuk yang efektif yang akan sangat bermanfaat, pria atau wanita yang benar? Ini adalah umat manusia adalah apa yang dia bicarakan di sana, orang yang benar, benar. Apa artinya menjadi orang benar? Artinya Yesus menjadi dosa karena kita agar kita menjadi kebenaran Yahweh, bukan? Karena seperti Dia, apakah kita ada di dunia ini? Jadi sekarang, Tuhan telah melakukan perdagangan melalui darah Yesus, Dia menjadi dosa bagi kita telah menjadi kebenaran Yahweh. Dan sebagai kebenaran Yahweh, kita memiliki kuasa untuk berdoa. Sekuat atau lebih kuat dari Elia. Dan dia memberitahu kita tentang Elia di ayat 17, ketika dia berkata, sekarang, Elia adalah seorang pria dengan sifat seperti kita. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak turun hujan dan tidak turun hujan di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Sekarang, dikatakan, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak turun hujan dan tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Kemudian dikatakan ayat 18 dan kemudian Elia berdoa lagi. Dan langit memberi hujan, dan bumi menghasilkan buahnya. Wow! Sekarang jika kita dapat memahami fakta bahwa Elia bahkan tidak sekuat Anda atau saya, Elia adalah keuntungan perjanjian lama. Tebak kamu apa? Anda adalah keuntungan perjanjian baru. Anda bisa berdoa, seperti dia berdoa. Anda bisa bernubuat, seperti yang dia nubuatkan. Dan sejujurnya, saya akan membicarakannya sebagai poin terakhir hari ini, karena waktunya. Saya akan membahas bagaimana hal keempat yang kita lakukan sebagai anak-anak kebebasan. Tetapi ketika harus berdoa dengan penuh kuasa, kita perlu memahami bahwa Elia adalah seorang pria, yang juga manusia seperti kita. Dia memiliki sifat seperti kita. Dengan kata lain, dia tidak berbeda dengan kita. Dan dia berkata, dia berdoa agar tidak hujan, dan tidak hujan selama 3,5 tahun. Sekarang, ada perbedaan antara Elia dan kita dalam satu hal, karena Alkitab berkata, bahwa dari semua nabi, nabi terbesar yang sebelum perjanjian baru sebelum Yesus datang, nabi terbesar adalah Yohanes Pembaptis, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang dilahirkan kembali, bahkan yang paling kecil dari mereka yang dilahirkan kembali, lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi, jika Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang lebih besar daripada Elia, dan Elia adalah seorang nabi yang sangat luar biasa, seperti yang dapat kita lihat, dia berbicara kepada hujan dan tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Dia berdoa lagi dan hujan, di ayat 18, ketika dia berdoa lagi, seperti orang itu baru saja mendapat jawaban doanya. Dan Anda juga dapat, ketika Anda mengerti,
Hei, saya memiliki kekuatan untuk berdoa seperti itu karena doa orang benar sangat bermanfaat, dan saya adalah kebenaran Allah. Ini tidak ada hubungannya dengan menjadi benar sepanjang waktu. Itu menjadi benar, benar di hadapan Tuhan dalam berdiri benar di hadapan Tuhan dan itu tidak datang melalui perilaku Anda, itu datang melalui suatu karunia yang disebut karunia kebenaran, benar melalui darah Yesus. Jadi, ini memberi kita kekuatan untuk berdoa karena kadang-kadang orang berpikir, ketika mereka melihat kata benar, mereka berpikir, oh, saya tidak cukup benar untuk dapat berdoa seperti yang didoakan Elia. Nah, Elia tidak, dia tidak suci seperti yang kita kira. Dia tidak sesuci yang kita kira mungkin dia dalam arti dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia depresi, dia lari dari Izebel. Rasanya ingin menyerah, rasanya ingin menyerah. Dia merasa ingin bunuh diri. Kita harus berhenti berpikir bahwa orang-orang di perjanjian lama atau orang-orang di masa lalu lebih suci dari kita. Tuhan tidak menjawab doanya karena dia kudus, Tuhan menjawab doanya, karena dia tahu bagaimana berdoa, dengan iman dan memiliki otoritas dalam apa yang dia katakan. Dan kita perlu berdoa dalam iman, mengetahui bahwa kita memiliki otoritas dalam apa yang kita doakan, mengetahui bahwa kita memiliki hak untuk memintanya dan hak untuk menerimanya seperti yang kita bicarakan minggu lalu. Terima dengan bebas, bukan? Namun dia mengatakan doa khusyuk yang mujarab dari orang benar sangat bermanfaat. Aku adalah kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, saya bisa mendoakan yang sakit dan mereka akan sembuh. Saya bisa berdoa untuk keuangan saya dan mereka akan meningkat. Saya bisa berdoa untuk keselamatan keluarga saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab. Kita bisa berdoa dengan kuat, karena kita adalah anak-anak kebebasan. Anak-anak kebebasan. Anak-anak kebebasan memperlakukan orang lain dengan baik. Anak-anak kebebasan, maafkan dengan mudah. Anak-anak kebebasan, berdoalah dengan penuh kuasa. Apa yang perlu Anda sadari, bahwa Anda memiliki kekuatan ini sekarang? Apa yang diperlukan bagi Anda untuk berpaling dari doa-doa tak berdaya dan doa-doa putus asa dan doa-doa yang hanya berharap mungkin, oh Tuhan, jika Anda bisa, dan jika Anda mau, jika Anda bisa. Berhenti, berdoa dengan mulut penuh tepung, berhenti berdoa seolah-olah Anda tidak punya hak untuk bertanya. Alkitab mengatakan Anda tidak memilikinya karena Anda tidak meminta. Alkitab mengatakan bahwa kita dapat pergi kepada Bapa dalam nama Yesus dan Dia akan memberikan apapun yang kita minta. Alkitab berkata, jika dua orang setuju tentang apapun, mereka meminta, itu akan dilakukan untuk mereka. Alkitab berkata, bahwa ketika Anda berdoa, percayalah bahwa Anda telah menerimanya dan itu akan diberikan kepada Anda. Saya suka apa yang dia katakan dalam 24, mari kita lihat sejenak. Dia berkata, ketika Anda berdoa, inilah kekuatannya. Karena itu, segala sesuatu yang kamu doakan, dan minta, percayalah, kamu telah menerimanya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, dan itu akan diberikan kepadamu. Percayalah, Anda telah menerimanya. Adalah ketika Anda berdoa dan meminta, kekuatannya adalah percaya bahwa Anda telah menerimanya ketika Anda meminta. Ingat, John pertama, 4. 1 Yohanes 5, ayat 14. Mari kita lihat lagi di sana. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan dia berkata, jika kita meminta sesuatu, inilah keyakinan yang kita miliki di hadapannya, bahwa jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, yang sesuai dengan janjinya, firman-Nya adalah kehendaknya, atau kehendaknya. Perkataan dan kehendaknya adalah janjinya. Jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya, Dia mendengar kita. Dan ayat 15 mengatakan, jika kita tahu bahwa Dia mendengar kita, maka kita tahu bahwa kita memiliki permintaan yang telah kita minta darinya. Jika kita tahu bahwa Dia mendengar kita dalam apapun yang kita minta. Sekarang, bagaimana kita tahu Dia mendengar kita? Alkitab berkata, jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, ayat 14, jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, Dia mendengar kita. Jika kita meminta sesuai dengan kehendaknya, Dia mendengar kita. Dan apa yang sesuai dengan kehendaknya, perkataannya adalah kehendaknya. Janjinya adalah kehendaknya. Semua janji Tuhan adalah kehendaknya, dan jika kita meminta sesuatu, kapan terakhir kali Anda meminta sesuatu dan Dia berkata, Tuhan di sini. Dikatakan di sini dalam kata-kata Anda. 13 atau 4 ayat 19, bahwa Anda akan menyediakan semua kebutuhan saya. Jadi saya meminta Anda sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan kata-kata Anda berkata, Anda akan melakukannya. Saya bertanya kepada Anda, saya tahu bahwa Anda mendengar saya dan jika saya tahu Dia mendengar saya, lihat apa yang dikatakan dalam ayat 15, maka kita tahu jika kita tahu bahwa Dia mendengar kita, dalam apapun yang kita minta, kita tahu bahwa kita memiliki permintaan yang telah kita minta darinya. Wow! Ini adalah kekuatan untuk berdoa dengan kuat, kemampuan untuk berdoa dengan kuat. Ini adalah apa anak-anak kebebasan. Beginilah cara kami berdoa.
Kami tidak berdoa, Tuhan mungkin, jika Anda bisa, Tuhan yang berkuasa, jika Anda mau memikirkannya, jika Anda bisa menyesuaikannya mungkin, oh Tuhan, jika itu kehendak-Mu, kami meminta sesuai dengan kehendak-Nya, kita cari tahu apa wasiat-Nya, lalu kita minta hal-hal yang ada di wasiat-Nya. Berhentilah memandang surat wasiat sebagai sesuatu yang tidak terlihat. Kehendak Tuhan bukanlah sesuatu yang halus di luar sana. Kehendak Allah adalah perjanjian terakhirnya yang tertulis. Apa yang orang sebut kehendak mereka? Surat wasiat dan wasiat terakhir saya. Itu adalah apa yang orang itu tinggalkan untuk orang yang mereka cintai. Meninggalkan mereka, harta mereka kepada orang yang mereka cintai, yang mendapatkan warisan saya. Siapa yang mendapatkan harta yang saya ketika saya mati, itulah kehendak Tuhan. Itu adalah apa yang Anda dapatkan, apa yang putra dan putrinya dapatkan, ketika Yesus itulah yang menggerakkan kehendak, kematian Yesus. Menerapkan kehendak Tuhan. Sekarang, semua yang Dia janjikan dalam firman-Nya adalah milik Anda dan milik saya di dalam Kristus. Dan jika kita meminta sesuatu menurut kehendak-Nya, dalam firman-Nya, dalam wasiat terakhirnya, dan wasiat-Nya, Dia mendengar kita. Dan jika kita tahu bahwa Dia mendengar kita tahu bahwa kita mendengarnya. Kami tahu, Dia tidak mengatakan, kami tahu, pada akhirnya kami akan memilikinya. Dia bilang kita tahu kita punya, permintaannya. Kami tahu kami punya, apa yang kami minta. Hidup dengan iman, saya percaya saya memilikinya sekarang dalam nama Yesus. Dan nomor 4 hari ini, saya tidak akan punya waktu untuk membuka ini, tetapi kami akan membongkarnya. Mungkin lain kali. Anak-anak kebebasan, mereka memperlakukan orang lain dengan baik. Anak-anak kebebasan, maafkan orang lain dengan mudah. Anak-anak kebebasan, berdoalah dengan penuh kuasa. Dan anak-anak kebebasan, berbicaralah secara kenabian. Kami berbicara secara profetik. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 17, dikatakan, dan akan terjadi pada hari-hari terakhir, firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia dan putra-putrimu akan bernubuat putra dan putrimu akan bernubuat. Apa artinya bernubuat? Bernubuat berarti berbicara. Artinya menggelembung dengan firman Tuhan. Artinya mengucapkan firman Tuhan. Jadi, ketika kita mengatakan kepada sebuah gunung akan dihapus, dan itu akan mematuhi kita bernubuat ke gunung. Ketika kita berkata, saya akan hidup dan tidak mati dan menyatakan pekerjaan Tuhan yang bernubuat atas hidup kita. Ketika kita mengatakan ini adalah hari, Tuhan telah membuat, saya akan bersukacita dan bersukacita karenanya, kita bernubuat tentang hari kita. Kami menyatakan, kami membawa kuasa Tuhan, melalui kata-kata kami. Kita mengaktifkan janji-janji Allah melalui perkataan kita. Dan kemudian kata-kata itu melaksanakan apapun yang mereka gambarkan atau apapun yang mereka buat. Ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan melihat kegelapan, Dia berkata, terang. Dia menubuatkan cahaya dan Dia berkata, jadilah cahaya dan itu menjadi ada. Apa yang Dia lakukan? Apa yang Dia lakukan? Dia bernubuat dan menebak apa Anda. Anda adalah putra atau putri Tuhan, dan coba tebak apa yang putra dan putri lakukan? Dia berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan apa yang akan dilakukan putra dan putri? Putra dan putrimu akan bernubuat. Itu kamu. Itu aku. Kita bisa bernubuat, kita bisa menyatakan janji Tuhan. Kita bisa berbicara firman Tuhan, kita bisa berbicara dengan gunung, itu mematuhi kita bisa berbicara dengan tulang kering, menjadi hidup. Kita bisa berbicara dengan tubuh kita yang sakit, disembuhkan. Kita bisa berbicara dengan rekening bank kita yang kosong, diisi. Kita bisa berbicara dengan emosi kita yang cemas dan tertekan, khawatir dan gugup. Dan kita mengatakan damai, kita bisa mengatakan kepada gunung-gunung, pergi, kita bisa mengatakan kepada pohon-pohon dicabut dan ditanam ke laut. Anda memiliki kekuatan untuk bernubuat. Anda adalah nabi dalam hidup Anda. Anda memiliki kekuatan dalam kemampuan untuk berbicara tentang kehidupan yang akan terjadi. Mengapa? Karena Tuhan telah menjadikan kita putra dan putrinya. Dia telah mengadopsi kita sebagai putra dan putri. Kami adalah anak-anak kebebasan, dan inilah yang dilakukan oleh anak-anak kebebasan. Mereka berbicara secara kenabian, mereka berbicara dengan penuh kuasa. Dan inilah yang Tuhan berikan kepada kita, karunia untuk bernubuat. Siapapun bisa bernubuat, kata Alkitab. Karena Anda dan saya adalah putra dan putri Allah. Saya kehabisan waktu, tetapi kami akan mengambil ini. Anda memegang beberapa janji Tuhan. Anda meminta mereka. Dan kemudian Anda bernubuat dalam nama Yesus, dan Anda melihat hal-hal terjadi dalam hidup Anda. Ketika Anda mulai berbicara tentang betapa hebatnya hari Anda, nyatakan, hari saya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jalan orang-orang solih itu seperti cahaya fajar, semakin terang hingga siang hari. Anda mulai berbicara seperti itu, hari Anda akan berubah, hidup Anda akan berubah, situasi Anda akan berubah, ketika Anda berbicara secara profetis. Hal ini akan terjadi. Ucapkan janji Tuhan menjadi ada, sebut hal-hal yang tidak seolah-olah ada dan akan menjadi, seperti yang Anda katakan, akan terjadi. Kami akan memutuskan sesuatu, dan mereka akan menjadi. Jika Anda menonton hari ini dan Anda belum pernah menerima Yesus Kristus, hal pertama yang harus diputuskan adalah, Tuhan Anda adalah penyelamat saya, Yesus, Anda adalah penyelamat saya.
Saya percaya Anda mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Saat ini, maukah Anda berdoa bersama saya, jika Anda tidak yakin akan masuk surga ketika Anda meninggal, tetapi Anda ingin memastikannya? Doakan doa ini dengan suara keras bersama saya Bapa Surgawi, doakan saja. Bapa Surgawi, saya menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat dan Tuhan saya, katakan saja bahwa saya menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat dan Tuhan saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Ayo, doakan, mulai saat ini dan seterusnya, saya adalah anak Tuhan. Amin. Sesederhana itu. Jika Anda berdoa-doa itu, maukah Anda menjangkau saya? Dan beritahu saya bahwa hari ini adalah hari Anda berdoa untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan Anda memiliki masa depan di surga. Anda akan berada di sana untuk selama-lamanya. Dan begitu juga saya dan saya tidak sabar untuk melihat Anda di sini, atau melihat Anda di sana pasti. Kita akan bertemu satu sama lain. Biarkan aku tahu. Aku punya hadiah khusus untukmu. Kekuatan Kehidupan Baru adalah sebuah buku. Anda dapat mengunduh di mana saja di dunia secara gratis. Ini adalah hadiah saya untuk Anda. Benar-benar gratis. Dapatkan dan mari kita tanam sekarang, dan semua orang tetap menanam, tetap terhubung, dan mari kita saksikan hidup kita tumbuh. Dan mari kita lihat hidup kita menjadi segala sesuatu yang Tuhan janjikan, mereka akan menjadi, Anda adalah anak kebebasan. Anda adalah putra atau putri kebebasan. Sekarang hiduplah seperti itu. Aku sayang kalian, dan sampai jumpa di kebaktian berikutnya. Tuhan memberkati.